sukses. Nah, kembali lagi dalam video ini saya akan membahas kegalauan dari banyak YouTuber ya. Jadi ceritanya seperti ini, setelah mereka disetujui monetisasi, mereka bingung apa sih yang harus saya lakukan. Nah, yang paling membingungkan kadang-kadang mereka sudah tahu alur, tapi suratnya ini lamanya sampai. Mereka tidak tahu informasi apa, ini sekedar dijalani, ternyata tidak tahu trik-trik khususnya ya agar ini cepat sampai. Nah, itu yang tidak diketahui. Kita akan bahas secara tuntas ini. Nah, ceritanya seperti ini. Yang sudah disetujui atau termonetisasi, atau istilahnya videonya sudah disisipi iklan. Nah, itu sudah barang tentu syaratnya ya. Mungkin banyak yang bertanya, syaratnya itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau video dari teman-teman original pasti cepat disetujui ya. Nah, selanjutnya jangan bingung ya. Kalau udah saya sudah disetujui tapi tidak melakukan apa-apa, itu salah. Nah, selanjutnya kita akan tunggu. Jadi di dalam YouTube kita ya, di dalam YouTube kita kan sudah ada tautan ke Google AdSense ini. Nah, sudah ada tautannya. Nah, nanti kalau sudah memiliki saldo $10, kita akan melalui 3 verifikasi. Ini verifikasi final ya, sebelum nanti kita digaji oleh YouTube ya. Yang pertama verifikasi alamat. Itu dengan mengupload boleh KTP, boleh SIM. Nah, pengalaman saya upload KTP ya biar jelas. Ternyata yang kita anggap jelas, ternyata kita ditolak itu. Jadi mungkin karena KTP itu terlalu kecil-kecil ya tulisannya. Nah, beberapa saat saya upload lagi pakai SIM, ternyata secara singkat langsung disetujui seperti itu. Nah, kalau sudah verifikasi itu udah berhasil, itu langkah pertama ya. Langkah kedua adalah di waktu yang sama itu Google AdSense itu akan mengirimkan surat macam begini. Nah, suratnya ini kita lihat ya. Sebelum kita tahu triknya, kita harus lihat komponen suratnya ini kayak gimana. Apa sih yang ada di kandungan ini? Ini lihat di sini. Nah, ini lihat, ini dari Malaysia ya. Suratnya dari Malaysia. Nah, ini ke alamat kita. Nah, di sini tidak ada nomor HP. Nah, itu penyebabnya petugas posnya itu bingung. Kalau dia nerima seperti ini, yang alamatnya spesifik biasanya ya, alamat kita tinggal pasti dia spesifik ya. Jadi nggak mau biasanya posnya mengantar itu. Nah, kendalanya kalau seperti itu, kalau kita tidak jemput bola, berarti surat ini akan tertahan terus di kantor pos. Nah, kalau ini dibiarkan, ini kita dibutuhkan ya 4 bulan dikasih kesempatan. Selama 4 bulan kalau masih belum diverifikasi PIN-nya, itu pihak YouTube akan berhenti menampilkan iklan. Otomatis mungkin kita dianggap sudah lalai ya, sudah tidak menghiraukan dia gitu. Artinya kerjasamanya sudah, kita tidak niat untuk kerjasama gitu istilahnya. Nah, ini surat ini di sistem nyampenya 2-4 minggu. Jadi paling cepat itu adalah 2 minggu. Nah, biasanya yang saya lakukan atau yang teman-teman lakukan ya, banyak teman-teman tidak melakukan ini, biasanya dia galau ya. Kok bisa belum sampai gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan adalah pengalaman saya ya. Dalam waktu 2 minggu ya, lebih 2 atau 3 hari saya datengin kantor posnya. Saya tanyakan apakah ada surat dari Google AdSense ya, Google AdSense yang atas nama saya sendiri gitu loh. Nanti akan disuruh nyatet nama kita dan nomor HP kita. Dan jangan berhenti sampai di sana ya, lebih baik kita langsung minta kontak WA-nya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena petugas dari pos ya, petugas yang pengiriman tuh pekerjaannya banyak. Jadi kadang-kadang ada surat ini dia cuek gitu loh. Lebih baik kita yang jemput bola istilahnya, kita langsung minta nomor WA-nya, nanti kita tanyakan secara langsung. Nah, berkala ya, setiap 1 minggu lah kita tanyakan. Nah, ini terbukti yang saya lakukan ya. Dalam waktu 1 bulan pas, ini surat sudah nyampe. Itu bahkan dari pihak petugasnya yang WA saya gitu loh, bahwa benar atas nama ini, itu saya langsung ambil gitu. Kalau enggak itu yang dilakukan mungkin berbulan-bulan ini tidak akan dikirim gitu loh. Berbulan-bulan tidak dikirim, suratnya ini akan tertahan di pos gitu loh. Dan saya sudah mengajukan di sana karena 1 bulan pas ya, saya tanya belum nyampe.
karena telat beberapa hari ya, saya ngajuin PIN ulang. Nah, surat ini yang sama juga duplikatnya akan dikirim lagi gitu loh. Dan kemarin saya tanya-tanya bahkan yang nasibnya jelek ya, bahkan sampai 3 bulan ini sudah 3 kali ngajuin surat baru nyampe secara barengan seperti itu. Mungkin dia kurang gini ya, kurang dalam apa namanya istilahnya, dia tidak berkala, dia datang ke pos. Itulah solusi yang saya pastikan agar cepat ya, tinggal minta WA-nya. Jadi nggak perlu kita berkala ke pos ya, tinggal diminta WA-nya aja, kita tanya lewat WA seperti itu. Nah ini nanti di dalamnya ini apa isinya? Ini adalah isinya nomor PIN ya. Di sini ada PIN-nya 6 digit ya, tinggal dimasukkan saja. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan ya kendala-kendala yang dialami, itu saya akan bahas tuntas ya. Terus misalnya ini nggak nyampe-nyampe, terus konsekuensinya bagaimana, saya akan tuntas di belakang. Dan agar cepat ya, intinya kesimpulannya agar cepat surat ini nyampe, kalian harus datengin ke pos terdekat. Pos terdekat dari alamatnya di mana, pasti nyampe di sana. Karena jenis surat ini jenis surat yang tidak bisa dilacak gitu loh. Ini jenis surat yang tidak bisa dilacak. Jadi kanggoin kita yang repot gitu istilahnya. Kalau kita jaraknya jauh dari pos, otomatis kita kan lumayan ya. Otomatis itulah yang jadi solusinya adalah nomor WA dari petugasnya. Itu yang saya lakukan. Nah, jangan lewatkan video yang berikutnya ya. Saya akan kasih tutorial bagaimana cara memasukkan PIN ini ya. Jadi jangan lewatkan video ini. Oke, pelajari lebih lanjut. Nah, ini ya ringkasan verifikasi alamat. Untuk PIN-nya, verifikasi alamat PIN-nya. Di sini sudah jelas sekali ya, jika penghasilan Anda mencapai nilai minimum verifikasi, kami akan mengirimkan nomor pengenal pribadi melalui pos ke alamat pembayaran Anda. Nah, ini adalah $10 ya. Minimal, kalau belum $10 ini tidak akan muncul ya. Nah, biasanya perlu waktu 2-4 minggu sampai PIN Anda tiba. Tetapi mungkin perlu waktu lebih lama bergantung pada lokasi Anda. Nah, ini biasanya yang nggak lebih ya, nggak mungkin 2 bulan nih biasanya. Nanti tinggal dicek aja ya. Jadi paling beberapa hari, kalau nggak ada terkendala pasti paling lama 4 minggu dia. Terus saat Anda menerima PIN, Anda memasukkan di AdSense untuk memverifikasi alamat Anda. Anda memiliki waktu 4 bulan. Nah ini ya, yang penting 4 bulan sejak tanggal PIN dibuat untuk memasukkannya ke akun. Nah jika Anda belum memasukkannya setelah 4 bulan, kami akan berhenti menampilkan iklan di halaman Anda. Ini artinya apa? Penghasilan kita tidak akan bertambah. Itu iklannya di stop ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita cek di memasukkan PIN dan verifikasi. Nah ini pada saat PIN sudah, nanti tinggal login aja ya ke akun AdSense-nya. Jadi teman-teman semua pasti udah paham ya, di halaman beranda AdSense akan ditemukan klik verifikasi aja ya. Nanti di verifikasi klik. Nah, PIN yang persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Jadi masukkan PIN yang itu ya, lalu kirim. Itu akan selesai urusannya ya. Nah, masalah terkait PIN Anda. Jadi apabila ada masalah ini, PIN akun belum ditangguhkan. Nah, Anda akan diminta untuk memverifikasi PIN hanya setelah saldo rekening mencapai nilai minimum ya. Jika Anda tidak melihat adanya penangguhan di halaman beranda AdSense-nya, hal ini berarti PIN akun Anda belum ditangguhkan. Jadi kalau belum ya belum. Nah, PIN belum dikirim. Anda harus menunggu seminggu setelah saldo akun mencapai nilai minimum verifikasi sebelum PIN dibuat dan dikirim kepada Anda. Jadi ini menunggu seminggu ini paling lambat ya. Nah, biasanya kalau sudah verifikasi alamat dengan KTP atau SIM, biasanya beberapa saat itu langsung dikirimkan. Artinya dia butuh waktu antara ya paling lambat seminggu lah dikirim. Tapi biasanya paling tidak 2 hari atau 3 hari sudah dikirim ya. Belum ada 4 minggu setelah PIN terakhir Anda dibuat. Nah, pengiriman PIN melalui pos biasanya butuh waktu hingga 4 minggu. Ini paling lambat ya untuk sampai ke tangan Anda, dan mungkin butuh waktu lebih lama bergantung pada lokasi Anda. Nah, jika belum menerima PIN setelah 3 minggu, setelah 3 minggu belum menerima PIN ya, ini batas tengah-tengah diambil ya, 2-4 minggu. Di 3 minggunya belum, jadi Anda harus meminta penggantinya. Jadi boleh
Ya walaupun itu akan sampai PIN pertama yang dikirim, boleh kita mengajukan penggantinya. Ini duplikatnya ya akan dikirim ulang lagi. Ini jaga-jaga apabila yang surat pertama ada kendala nggak nyampe-nyampe gitu loh. Jadi dikasih kesempatan sampai 3 kali ya, tapi menunggu setelah 1 bulan biasanya dikasih fitur untuk pengiriman ke penggantinya. Untuk mengetahui apakah dapat minta PIN pengganti, periksa halaman informasi. Jadi diperiksa aja berkala ya. Alamat pembayaran tidak valid. Luangkan waktu untuk meninjau alamat pembayaran Anda. Ya, ini yang diperlukan ya yang pertama sebenarnya, agar valid dulu baru bisa dikirimkan. Nah, ini meminta PIN pengganti. Nah, sebelum meminta PIN pengganti, pastikan informasi akun Anda termasuk alamat pembayar sudah benar dulu ya. Jika perlu, Anda dapat mengubah alamat pembayaran. Nah, ini biasanya ada temen yang berbagi pengalaman ya. Setelah yang pertama tidak sampai, yang kedua juga tidak sampai, yang ketiga malah dia mengubah alamat pembayaran yang gampang terjangkau gitu loh. Biasanya dipakai alamat apa ini yang mudah dijangkau, ternyata berhasil ya. Ini tergantung lokasi Anda terletak di mana gitu loh. Gunakan sudut kata yang sama di sebuah kolom alamat pembayaran. Konfirmasikan bahwa alamat Anda dikenali oleh kantor pos setempat. Dikonfirmasikan dulu ya alamat Anda yang akan digunakan. Lebih baik tanyakan dulu, terkonfirmasi nggak alamatnya itu. Kalau iya, pakai itu. Verifikasi dengan menyediakan layar email dan kantor pos bahwa email Anda tidak diteruskan ke alamat lainnya. Meminta PIN pengganti. Nah, di sini login dulu di halaman, nanti akan muncul verifikasi. Terus klik kirim ulang PIN ya. Nanti akan ada muncul ini ya, kirim ulang PIN. Ini kembali lagi menunggu antara 2 sampai 4 minggu. Tapi optimis saja ya, asal teman-teman secara berkala ngecek di pos pasti akan diterima. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan PIN yang sudah saya dapatkan di dalam surat itu ya. Saya akan masukkan. Caranya bagaimana? Ini tinggal di Google AdSense-nya dari rekan-rekan itu, tinggal di beranda itu akan muncul di sini ya. Nah, di sini kelihatan pembayaran Anda saat ini ditangguhkan ya. Jadi kita akan verifikasikan ya. Ini verifikasikan. Inilah kita masukkan PIN yang sudah dikirim ya. Ini saya akan buka. Oke, kita akan masukkan. Oke, kalau sudah, kita kirim. Oke, alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Jadi jelas ya, terima kasih telah memberikan PIN. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi pembayaran Anda saat ini sudah kita verifikasikan ya. Nah, itu saja untuk tutorialnya. Jadi terima kasih.